Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi ini kayak suaranya kodok ya, agak grog-grog gitu ya. Ya mohon maaf. Karena Malang semalam hujan lebat sekali ya dari sore sampai menjelang jam 10 kalau nggak salah atau jam 11 itu masih hujan deras, jadi paginya agak dingin. Tadi Mbak Lydia sudah chat di room, sinyalnya agak susah jadi keluar masuk. Tadi sudah di dalam tapi ternyata terlempar lagi. Karena ini sudah pertemuan akhir-akhir, jadi saya miss call tadi ya. Kecuali yang memang sudah ada sinyal untuk join. Baik, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah semoga diberikan keberkahan dalam ilmu dan segala aktivitas kita, aktivitas yang baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Iya, oke. Alhamdulillah. Kalau di jadwal itu memang kawan-kawan, saya mohon maaf banget. Karena waktu itu saya break hampir kurang lebih 10 atau 20 hari ya, sejak bulan November itu. Harapannya waktu itu memang teman-teman mungkin ada mengusulkan waktu dan sebagainya, tapi ternyata mungkin canggung atau gimana ya. Jadi akhirnya ya saya aja lah yang mengusulkan waktu gitu. Karena lihat di kegiatan mentoring lain, di grup-grup yang lain itu ada yang mentenya yang mengusulkan waktu gitu. Tapi kayaknya di grup ini kalau mengusulkan nanti nggak sama, ya apa-apa. Jadi kalau berdasarkan timeline, kegiatan mentorship ini dimulai bulan November, ada yang memang seharusnya bisa selesai di bulan November, harapannya bisa segera eksekusi, misalkan dari klaster yang wirausaha, itu sejak bulan November. Nah, kalau dari klaster kita, klaster akademisi, karena memang bulan-bulan ini tidak ada beasiswa, yang dalam negeri ya, kalau yang luar negeri memang sedang ongoing. Jadi kemarin termasuk yang saya share itu untuk S2, Stipendikum Hungarikum Hungaria, terus kemudian apa lagi ya, kemarin saya dapat info itu kok disuruh mempersiapkan. Tapi yang banyak memang untuk S2, jadi saya untuk S3 juga nggak bisa mengakses. Nah, maka untuk klaster non wirausaha, menurut saya bisa di-extend sampai Desember ini. Nah, Desember ini kalau melihat kalender akademik juga, bagi yang di kampus atau yang sudah selesai juga kalau nggak salah, ini beberapa sekolah juga sudah tidak mengadakan aktivitas ya. Jadi insya Allah hari-hari ini kan agak longgar, menurut saya ya. Kecuali kalau memang Mbak Safira punya bisnis, kemudian Mbak Lydia terlempar sinyal, nah itu faktor yang lain gitu. Jadi semoga bisa gabung di hari-hari terakhir di bulan Desember ini. Ini pertemuan yang keempat, kawan-kawan. Kalau sesuai dengan mentorship briefing atau apa ya namanya, technical meeting antar mentor dengan para pengelola program ini, itu kami diminta untuk mendiskusikan hasil yang kemarin di challenge. Jadi nulis study plan atau kemudian career plan itu adalah bagian dari challenge dari kami. Nah, hari ini teman-teman seharusnya adalah mendiskusikan. Meskipun kemarin sudah ada diskusi ya, Mas Eko ya, study plan, saya minta perbaiki dan sebagainya. Hari ini sebenarnya kontribusi ya. Mau nggak kemudian nanti presentasi untuk kontribusi dan sebagainya itu gitu. Kira-kira. Kira-kira siap nggak? Mbak Safira? Boleh, Mas. Hah? Iya, boleh, Mas. Oh, boleh ya? Oke, sip. Ini maksudnya Kita kalau boleh tahu apa nama bisnisnya? Kalau teman saya itu namanya Kargopedia. Bukan teman sih, adik tingkat. Orang Banyuwangi, S2 hukumnya UNER. Jadi dia ngemasi box-box gitu juga. Untuk orang-orang pindahan, untuk orang-orang yang mau selesai kuliah, itu kan pasti barangnya dibawa pulang tuh. Nah, kadang ada yang nggak bawa mobil terus dikargokan. Apa punyanya Mbak Safira? Gitu juga? Simpan.kan, Mas. Oh, simpankan ya. Nah, ada ya, domain kan itu di belakang ya. Itu di web atau nama aja? Nama aja, Mas. Soalnya sebenarnya tuh kayak bisnis kecil karena pandemi ini, Mas. Niatnya tuh mau bantu teman-teman yang sekolah
di UNER PSDKU Banyuwangi ceritanya kayak gitu. Ya Terus enggak apa-apa ya, itu diseriuskan aja. lanjutin. Enggak apa ya. Kalau misalkan butuh hosting atau butuh apa, nanti teman-teman saya juga banyak yang misalkan bisa membantu adik-adik di Ethos, di Bakti Nusa, di Yulit. Jadi kita sistemnya kerjasama aja. Nanti Safira juga kalau seperti itu seharusnya bisa masuk di 2 kelas, di kelas yang klaster wirausaha juga, karena nanti biar bisa belajar marketing, biar belajar. Jadi enggak apa-apa, boleh-boleh aja kalau menurut saya. Nanti kalau perlu saya carikan kontaknya atau tanya ke jejaringnya tentang mentor di klaster kewirausahaan. Kalau Mas Eko, gimana? Sibuk apa sekarang? Saya sekarang ngajar aja sih Mas, sambil nyari kerja di Balikpapan. Sebenarnya sekarang kan masih ngajar di Samarinda kan. Iya, jauh ya? Tahun depan Balikpapan ke pengennya Samarinda itu jauh? 120 kilo, 2 jam lah, 3 jam. Iya, ya lumayan ya. Karena memang Kalimantan itu luas ya. Luas, terus kemudian akses juga mungkin tidak semua dilayani dengan misalkan bis umum, kereta gitu kan, nggak kayak di Jawa yang ya kemana-mana bisa lah gitu, ada tol gitu kan. Nah, ya semoga dilancarkan aktivitasnya. Monggo, ini saya mau saya kembalikan ke teman-teman, kira-kira enaknya hari ini kita ngapain dulu gitu. Apakah kemudian membahas yang kemarin sudah study plan, kira Mbak Safira yang disiapkan hari ini apa? Study plan atau kontribusi? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya juga sudah ya? Wah, oke. Study plan dulu deh, Mbak Safira. Ini sudah, tadi saya setting untuk bisa share screen kok. Kalau ada. Karena Mas Eko kan study plan sudah, jadi nanti kita masuk ke kontribusi bareng-bareng. Sambil saya tak japri Mbak Lydia. Tadi terlempar sepertinya. Monggo Mbak, bisa di-share screen insya Allah. Mas ini, izin join. Ini kan saya pakai HP, nggak bisa share screen, jadi pakai laptop. Iya, tidak apa-apa. Belum ada di waiting room. Oke, sebentar. Oke. Sip, sudah saya admit. Masih proses. Oke, sudah masuk, Mbak. Iya, Mas. Kontribusi, saya ingat. Oke, Mas. Ya, monggo. Dari atas dulu mungkin. Sip. Silakan. Ya, Mas, mohon maaf sebelumnya, ini sebenarnya saya ada 2 keinginan buat ngelanjutin S2 itu, antara pilihannya ilmu komunikasi sama psikologi, tapi saya pilih yang ilmu komunikasi untuk dibuat karena ada keterikatan dengan cita-cita kecil, Mas. Kayak gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tentang rencana studi yang saya buat untuk kedepannya. Karena di sini saya sebagai S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan, saya mengambil fokus terkait perencanaan organisasi informasi gitu. Jadi kaitannya dengan manajerial organisasi dan komunikasi, serta bagaimana kita membangun kualitas manajemen dalam suatu kelembagaan. Nah, daripada hal tersebut, saya memiliki beberapa pengalaman, diantaranya tergerak dalam social project Social Connect yang bergerak di bidang kesehatan mental, di mana saya menjadi seorang community researcher-nya. Jadi mengumpulkan basis data komunitas-komunitas yang relate untuk mengembangkan komunitas Social Connect ini. Nah, kemudian
maaf juga Mas, ini juga ada beberapa hal yang saya masukkan tetapi belum terjadi, dalam artian itu menjadi target saya selanjutnya. Gitu. Yaitu salah satunya menjadi social media assistant di startup 1%. Jadi ini juga bergerak di bidang mental health. Saya mengambil ini karena cukup relate aja dan merasa nyaman bekerja di sana. Nah, tetapi pada intinya kedua hal tersebut mengajarkan saya terkait manajerial dan komunikasi. Dan juga untuk membangun jejaring gitu. Nah, ini kok hilang ya? Sebentar. Apanya yang hilang? Sebagian tulisannya, Mas. Oh, benar Mas. iya. Pencet nggak tahu. Oke. Nah, kemudian karena saya punya cita-cita untuk membangun karir yang bergerak di e-commerce, spesifiknya menjadi seorang campaign associate, saya merasa saya perlu untuk menjembatani gap yang ada gitu. Maka saya ingin mengambil program magister di Universitas Airlangga, program studi ilmu komunikasi dengan peminatan media komunikasi. Jadi media komunikasi ini kita mempelajari gimana sih pada intinya advertising sama culture secara global gitu. Sehingga ini memang cukup bisa masuk di mana-mana di perusahaan multinasional, tetapi fokusan saya ingin di Shopee. Nah, ini terkait SKS yang akan saya ambil selama 3 semester. Untuk informasi yang saya dapatkan, itu memang cuma 3 semester, Mas, ilmu komunikasi di UNAIR. Kayak gitu. Nah, harapannya ke depannya saya bisa mengulas tentang advertising and consumer culture untuk menjadi topik tesis saya, dan bisa memberikan sumbangsi dalam bidang advertising society dan global consumer culture. Seperti itu. Dan tentu kalau saya ingin masuk di perusahaan multinasional, bahasa Inggris saya didongkrak, maka sebenarnya saya punya 2 opsi. Karena ini untuk kedepannya, antara yang pertama mengikuti kursus bahasa Inggris, atau yang kedua terlibat dalam komunitas bahasa Inggris. Tapi sepertinya saya akan lebih prefer untuk kursus. Mungkin untuk di sini komunitasnya, kalau bisa saya memberikan kontribusi di sana, misal mengajar, kayak gitu. Nah, kemudian setelah menempuh gelar magister ini, saya ingin, karena tadi saya ingin menjadi seorang campaign associate, maka yang pilih dengan itu adalah menjadi seorang market analyst. Nah, ini saya ingin di e-commerce, salah satunya Shopee, tapi di sini nggak saya sebutkan kayak gitu, Mas. Sebenarnya bisa di selain Shopee, cuman saya pikir Shopee nggak tahu, dari dulu pengen aja, entah kenapa harus Shopee gitu, dan lebih familiar sama Shopee daripada e-commerce yang lain kayak gitu. Nah, sebenarnya juga gini Mas, saya kan juga sebenarnya nggak cuma ingin di profesi, tapi juga ingin menjadi seorang dosen. Saya belum nemu aja titik alasan kenapa saya harus menjadi dosen itu. Tapi harapannya memang ketika saya jadi dosen dan juga punya profesi, itu membawa punya nilai lebih gitu Mas. Jadi biasanya dosen-dosen yang juga punya profesi yang mengajar saya di ilmu informasi perpustakaan itu punya analisis lebih dalam gitu tentang materi yang mereka sampaikan. Jadi saya lebih relate karena kalau dosen pada umumnya biasanya dosen-dosen lama itu lebih teoritis memang, tapi saya juga kurang dapat feel gimana terjadi perkembangan gitu. Karena terkesan perpustakaan itu akhirnya terkotak pada satu instansi perpustakaan aja. Tapi kalau dosen-dosen yang biasanya dia juga keprofesian, entah menjadi kepala arsip atau jadi lembaga kayak sertifikasi gitu, itu saya lebih relate. Jadi saya rasa ini hal baru juga, belum saya nemu alumni IIP itu yang bergerak di market kayak gitu, dan ilmu komunikasi. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih. Bagus ya, menarik paparan tentang kondisi realnya. Mungkin sebelumnya Mas Eko mungkin memberikan feedback dulu. Monggo Mas Eko. Kan kemarin sudah nih dikasih masukan. Saya sudah kasih masukan juga. Kira-kira dari kondisi study plan seperti ini, apa yang kira-kira menurut Mas Eko? Nanti saya tambahkan juga. Monggo Mas Eko. Feedback dari saya Mas ya. Ya, silakan. Mbak Safiranya kalau boleh tahu sekarang semester berapa ya? Semester 5 Mas. Oh, semester 5. Pantas. Jadi kalau menurut saya sih udah
planningnya udah bagus banget. Kemudian tujuannya juga udah mantep. Tinggal memang bagaimana kita buat memulainya aja sih ya. Menurut saya juga karena semester 5 masih enak banget tuh buat mempersiapin semuanya. Nggak kayak saya udah alumni kan, jadi agak sedikit butuh sesuatu yang lebih. Dan kalau menurut saya juga seperti yang Mas Fatih bilang, mau profesi atau dosen, ya dua-duanya oke-oke aja. Jadi kan bisa sambil profesi, bisa sambil dosen. Cuman memang lebih difokuskan aja. Lebih niatnya mau kemana dulu gitu kalau dari sayanya. Apakah ke dosennya atau ke profesinya. Kalau misalnya ke profesi kan nggak perlu S2, tapi kan kalau dosen harus S2 kan gitu ya. Dimantapkan di situ aja. Kalau dari saya sih seperti itu. Ya, terima kasih Mas Eko. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Mas Eko. Kalau memang secara fitrah cita-citanya memang pengen 2 dan pengen relate, menurut saya bagus-bagus saja. Tetapi kalau study plan ini dibawa untuk interview dengan reviewer LPDP, gitu, kemungkinan besar akan ditolak karena LPDP tidak melihat titik fokusnya itu tidak ketemu. Gitu. Jadi saya pengen ini, saya pengen ini. Keuntungan dari generasi milenial yang lahir di tahun 90-an itu adalah 90 sampai ke sini ya. Mereka itu keinginannya banyak dan sebenarnya kompetensinya juga banyak. Jarang anak milenial sekarang itu yang cuma bisa satu hal. Mayoritas banyak. Mereka bisa ngapain gitu ya. Kayak saya misalkan saya ngajar hukum gitu ya. Harusnya kan hafalannya kuat. Hafalan saya nggak kuat. Tapi saya punya skill lain yakni public speaking, ngomong gitu ya. Dan juga menulis gitu ya. Nah, itu kelebihan yang mungkin orang dulu enggak punya. Nah, sama, saya melihat Mbak Safira ini punya skill yang itu gitu. Bisa jadi nanti juga kalau bisnisnya jalan malah pengen jadi itu CEO misalkan. Ya enggak masalah. Tapi kalau memang untuk study plan lebih baik Mbak ini difokuskan. Nanti di bawah ditulisi saya ingin jadi dosen karena pasti ditanya. Tanpa ditulis pun pasti akan ditanya. Kamu pengen jadi apa? Gitu. Jadi dosen. Kenapa kok jadi dosen? Kenapa kok nggak peneliti? Nah, yang paling sering kalau sudah kamu jadi dosen, kenapa kok nggak peneliti gitu? Kalau jadi dosen, saya pasti juga akan meneliti karena ada tridharma perguruan tinggi itu loh, penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Tapi kalau jadi peneliti belum tentu bisa jadi dosen. Ini kejadian teman saya sama-sama LPDP, sekarang jadi peneliti di salah satu lembaga negara. Nah, dia juga pengen dosen ceritanya, tetapi karena sudah terikat jadi PNS di peneliti, jabatannya itu peneliti. Nah, akhirnya ya cita-citanya untuk ngajar ya nunggu sampai ada yang kampus yang berani meminang. Jadi prosesnya adalah kalau peneliti itu dia dilamar oleh kampus, bukan dia yang lamar ke kampus. Kalau dosen kan langsung include. Jawaban yang paling ideal seperti itu ya. Ini saya buka kartu. Kenapa kok jadi dosen? Kenapa nggak peneliti? Kalau peneliti tidak bisa jadi dosen, kalau jadi dosen pasti meneliti. Nah, itu yang ideal. Itu difokuskan, Mbak. Itu yang pertama. Jadi dengan demikian, reviewer akan memiliki nilai tambah added value tentang dirimu. Oh, anak ini bagus nih, gitu. Dan kamu ceritakan tadi yang bagus itu tentang bagaimana kemudian ilmu perpustakaan itu relate dengan ilmu komunikasi. Saya khawatir kalau mereka berpikir, jangan-jangan mereka kan bukan orang yang di bidang itu ya. Karena memang jarang. Pustakawan yang kemudian jadi reviewer LPDP, sependek pengetahuan saya itu jarang. Nah, karena itu, kalau ilmu komunikasi ada, lumayan banyak. Nah, kalau kayak seperti itu kondisinya adalah mau tidak mau bagaimana membuat orang yang tidak paham itu menjadi paham. Overall tadi dengan penjelasanmu itu saya paham kok. Oh, memang ada pentingnya sih seperti ini. Nah, kalau sudah dosen, ya kalau bisa dihilangi yang misalkan tadi profesi-profesi, narasi tentang profesi, narasi tentang Shopee, e-commerce, dan sebagainya itu dihilangi dari study plan punyamu. Jadi dengan demikian, bangunan gagasan yang kamu tulis di sini itu akan masuk sekali. Terus kemudian minta dicek juga, setahu saya ada Permendikbud bahwa S2 itu minimal 4 semester. Nah, mungkin
nanti akan jadi pertanyaan oleh reviewer, loh kok bisa ini 3 semester gitu, apa nggak paham Permendikbud. Meskipun faktanya saya juga di UNER S2-nya saya bisa akan 1 tahun ya, karena sistemnya di sana sistem blok, jadi ujiannya per 3 bulan waktu itu ya. Nah, sekarang kayaknya sudah tidak boleh, jadi minimal harus 2 tahun atau 4 semester. Nah, hal-hal yang sedemikian itu bukan berarti kita berbohong, tetapi kita mengikuti pada aturan yang berlaku secara nasional. Jadi ditulis aja. Terus kemudian yang belum nampak secara spesifik juga, pilihan mata kuliah yang itu menguatkan. Kalau Mas Eko kemarin, mungkin Mbak Safira juga sudah nonton recordnya yang saya upload ke YouTube, itu Mas Eko menjelaskan secara detail banget mata kuliah semester ini, mata kuliah semester ini gitu. Dengan begitu ilmu saya akan secara signifikan ya, continue pelan-pelan itu meningkat. Nah, itu penting untuk menjelaskan seperti itu. Termasuk menjelaskan tentang kalau Mas Eko kemarin tren saham yang butuh hitung-hitungan. Jadi sekarang ini kan sedang tren investasi di saham ya, baik itu saham yang konvensional ataupun pasar saham syariah. Nah, Mas Eko kemarin menjelaskan semua itu butuh hitung-hitungan, Mas. Jadi jurusan matematika ini ke depan akan menjadi sangat penting ya, sangat dicari oleh orang karena banyak orang menghitung. Nah, kamu harus bisa menghubungkan itu dengan kondisi real, Mbak. Kondisi real sekarang itu apa? Kekurangannya apa? Yang dengan jurusan kamu kuliah itu nanti akan ada sumbangsi. Nah, overall seperti itu. Ada feedback mungkin dari Mbak Safira ke saya atau ke Mas Eko yang tadi memberikan masukan, monggo. Masih diproses, Mas. Mungkin nanti belakangan setelah ya, ini langsung mau lanjut di kontribusi atau Mas Eko mau menampilkan lagi study plan-nya? Gimana? Mbak Safira mau lanjut? Hah? Mas Eko? Gimana? Mungkin langsung ke kontribusi kali Mas ya. Oh iya, monggo Mbak Safira lanjutkan aja. Ini satu file, enggak? Kontribusinya ya, juga di sini. Ya, beda file Mas. Oke. Di-close saja, enggak apa-apa dulu. Oke, udah. Gini Mas, pertama-tama saya tuh kurang paham betul maksudnya penulisan kontribusi itu seperti apa, tapi saya mencoba membuat garis besar perjalanan sejak SMA yang membawa saya kenapa berani melakukan hal ini ketika saya melakukan kontribusi di perkuliahan, seperti itu. Sebentar. Jadi sebenarnya mas latar belakang saya dulu sejak kecil sampai saya SMP itu pendiam, jarang mau unjuk diri di depan publik gitu. Itu kenapa ketika saya SMA memberanikan diri untuk ambil dan ngasah soft skill saya di bidang komunikasi sama problem solving gitu. Saya coba buat terjun di beberapa perlombaan debat sama karya tulis ilmiah gitu. Nah, harapannya waktu itu saya mikir ketika SMA saya bisa kontribusi buat masyarakat kalau saya bisa punya ide dan bisa nuangkan dan bisa dikomunikasikan kepada publik. Nah, lewat perlombaan. Nah, tetapi ketika saya terjun di dunia perkuliahan, ternyata karya tulis itu tidak cukup jika kita tidak melakukan aksi nyata. Itu kenapa sebenarnya merupakan berkah ketika saya tergabung sama Bia Studi Ethos gitu, karena di sana sudah ada wadahnya buat kita bisa mengabdi di waktu itu di Desa Lebak Timur, Surabaya. Nah, ini durasi pengabdiannya itu memang sebenarnya bisa lama, tetapi karena adanya pandemi akhirnya terbatasi selama 2 tahun saja kayak gitu. Dan kegiatan yang ada itu beragam dari edukasi kepada siswa sekolah dasar, terus sosialisasi kesehatan, sama pendampingan pembangunan bisnis kecil masyarakat Lebak Timur gitu. Nah, kemudian selain itu juga dari Ethos ID ini juga karena menjembatkan kita buat bisa memberikan motivasi melanjutkan kuliah di kegiatan kuliah tak gentar, itu juga rutin saya lakukan setiap tahunnya. Nah, kemudian pasca masa pandemi ini, memasuki masa pandemi, saya melihat ada problematika yang muncul gitu, karena problemnya sangat kompleks gitu, yang mana dasarnya itu dari keterhimpitan ekonomi sampai naiknya fenomena cyberbullying. Itu kenapa saya juga mengingat memori masa SMA memang banyak fenomena cyber secara langsung gitu. Maksudnya fenomena bullying gitu secara langsung di sekolah saya. Itu kenapa saya pikir ini perlu untuk membawa topik ini kepada masyarakat. Dan rasa-rasanya memang beberapa bahan bacaan saya kalau
tentang bullying, khususnya kalau kita tarik lebih atas tentang mental health ini masih tabu dibicarakan di masyarakat. Itu kenapa akhirnya di Ethos ini diwadahi juga Mas, diminta untuk membuat social project. Tetapi memang launchingnya baru bulan Januari, itu artinya dirumuskan sendiri dari persiapan sampai pelaksanaannya. Dan saya mengajak teman-teman untuk menginisiasi gerakan namanya Ambrosi. Jadi Ambrosi ini platform buat memberikan akses kesehatan mental kepada masyarakat, dan khususnya di sini lebih kepada komunitas aliansi anti bullying di Indonesia kayak gitu. Dan karena ini sebenarnya belum bergerak ya Mas ya. Saya bilang berani saya yang menginisiasi karena ini belum bergerak sama sekali, dan saya lihat di Ethos ini karena ada kewajiban keterpaksaan, akhirnya saya berupaya untuk mendirikan cabangnya di Jember sendiri dan mengajak teman saya di UNM Jember yang jurusan psikologi gitu untuk sekali memvalidasi, karena sebenarnya tetap butuh rekan dari psikolog gitu. Walaupun belum membangun kemitraan secara resmi, tapi setidaknya sebagai fondasi awal saya punya rekannya. Nah, ini sebagian sudah saya kerjakan proyeknya Mas. Harapannya bisa bergerak ke depannya. Saya coba buat kerangka berpikirnya di web. Kalau boleh sebentar lagi saya izin buat share screen webnya juga Mas. Kayak gitu. Nah, ini sih Mas, sebenarnya banyak gerakan sosial yang saya tekuni itu memang bergeraknya fokusnya di mental health. Terus ini juga nggak saya sebutkan, tetapi saya lakukan itu juga di social connect. Sama kedepannya saya ingin bisa intensif di 1%. Keduanya tuh sama-sama bergerak di mental health. Kalau 1% itu tentang self development, kalau untuk social connect itu lebih kepada lebih khusus untuk remaja kayak gitu. Nah, hubungannya apa sama jurusan saya? Sebenarnya jurusan saya ini kan tentang manajerial organisasi gitu. Komunikasi iya, terus peningkatan budaya mutu iya, dan bagaimana memasang visi misi ke depannya beserta program kerjanya. Jadi saya pikir emang relate banget saya bisa menjalankan apapun, termasuk pembangunan software-nya juga bisa kalau saya mau mendetail ke bagian teknologi, website, dan lain sebagainya. Sekarang tinggal bagaimana saya bisa memanajerial komunitas yang ingin saya bangun atau organisasi yang mau saya bangun dan jalankan. Seperti itu Mas, kurang lebih. Ini untuk websitenya, sebenarnya ini dalam tahap pengerjaan. Sebenarnya ini tugas, ini Mas, UAS saya, tapi saya coba buat sekalian mikirin sekaligus, karena di website ini kan jadi kerangka berpikir si komunitas itu dan profilnya. Bentar Mas. Nah, ini. Cuman ini belum saya taruh di hosting, Mas. Soalnya ini masih bangun ini. Di-share ke grup ya, Mbak? Nanti saya buka. Di-share ke WA grup ya, linknya ya. Oh, ini Mas, belum saya taruh di hosting, Mas. Soalnya masih bangun. Iya, masih ya, bangun. Ya, enggak apa-apa. Oke. Sudah, Mbak? Sudah, Mas. Oke. Terima kasih. Nah, kalau ini karena Mas Eko kemarin belum, ini karena baru ya, challenge. Jadi challenge-nya 2 kali tentang study atau career plan, juga tentang kontribusi. Ya bagus kalau bingung. Memang bingung itu kalau secara filosofi adalah tanda kalau kita tumbuh ya. Berpikir itu kan tumbuh ya. Mohon maaf tadi saya matikan karena anak-anak lagi riwah mainan. Nah, dengan bingung itu kita kan pasti akan mencari-cari. Saya yakin di internet juga sudah banyak kalau sudah hanya nulis misalkan esai kontribusi, peranku terhadap bangsa, misalnya itu banyak. Karena hampir semua beasiswa dengan nama yang berbeda, beasiswanya berbeda, tugasnya berbeda, tapi intinya sama, membahas tentang kontribusi. Dan alhamdulillah kalau menurut saya sudah cukup baik, Mbak. Ini berapa halaman, Mbak, kontribusi ini? 1,5. 1,5. Oke. Biasanya sih mainannya di kata ya, kurang lebih 800 kata biasanya. Tidak masalah. Dan sudah tertata bagus gitu ya. Menurut saya tidak perlu lagi kemudian misalkan dijelaskan hal-hal yang kurang realistis gitu. Tidak apa-apa. Misalkan diceritakan ini tidak jalan di Surabaya, maka saya menginisiasi di Jember, itu bagus. Kenapa? Dengan begitu kan oh berarti anak ini ada filosofi untuk terus belajar, untuk terus berkembang. Kontribusinya tidak selesai hanya di satu tempat. Nah, itu bagus.
Kalau saya jadi reviewer pun, saya akan tertarik dengan hal yang seperti itu. Nah, ini kalau bisa Mbak, mumpung masih semester 5, nanti kalau sudah, saya lupa ya, semester 7 kalau nggak salah. Semester 7 itu ada tahun depan ya, biasanya buka beasiswa aktivis Nusantara, Bakti Nusa itu. Sama, punyanya Dompet Duafa juga. Saya kan manajer wilayah Malang, dulu menginisiasi wilayah Surabaya. Nah, kenapa harus gabung itu? Karena di situ memang mayoritas ya, dan memang diwajibkan masing-masing penerima manfaat Bakti Nusa itu, selain mereka dapat uang saku ya, itu juga dapat pengembangan untuk maintenance ya, menjejaringkan lead pro namanya ya, leadership project atau gerakan sosial yang dia bangun. Dan di Bakti Nusa ada alumni namanya Triana kalau nggak salah, itu Gria Schizofren. Jadi dia perempuan, sekarang kalau nggak salah lagi S2 di UNS, ya itu luar biasa anaknya. Jadi mental health juga Mbak. Nah, cuma saya nggak paham nih karena saya orang hukum. Nah itu hampir di beberapa kali, termasuk baru minggu lalu kalau nggak salah, itu juga diundang untuk ngisi ke adik-adik Bakti Nusa. Nah, kalau bisa coba nanti daftar, dicek aja infonya. Orang manajernya juga orang UNER kok Mbak, Mas Adis di bagian pusat jaminan halal kalau nggak salah ya. Apa namanya itu? Bagian-bagian halal itu di rektorat itu. Nah itu Mas Adistiar Prayoga kalau nggak salah namanya ya. Nah, itu Mas Adis itu nanti manajernya wilayah Surabaya. Nanti Mbak Safira kalau bisa include di situ, nanti akan ketemu kultur yang berbeda. Oh ternyata Dompet Duafa ini nggak cuma etos ya. Ternyata di Bakti Nusa Cahaya pengembangan ini seperti ini. Dan itu menarik Mbak. Nah, menurut saya seperti itu. Overall ini bagus. Ya, setelah hilang satu pertemuan kan, pertemuan ketiga ya. Dan kalau total kan hampir sebulan Iya, ya. Mas. Enggak apa-apa, ini bagus. Saya khawatir kalau sudah hilang terus males, baper, kena masalah yang lain, kena tugas yang lain terus hilang. Nah, ini bagus. Alhamdulillah ya. Saran saya cuma itu, Mbak. Bagus sekali. Nah, oke, ada feedback Mbak Safira? Kalau enggak, saya geser ke Mas Eko. Kita lihat punya Mas Eko. Sudah Mas, tunggu Mas Eko aja. Oke, monggo Mas Eko. Saya tutup ya, kalau lagi presentasi saya tutup. Bentar Mas. Oke, santai. Ini kalau saya pribadi saya belum buat esai, cuman saya baru buat kerangka berpikirnya saja. Iya, enggak apa-apa. Kalau bisa dipresentasikan, Kalau nggak bisa, oral saja. Ngomong aja, enggak masalah. Oke. Monggo. Saya sampaikan apa yang ada Mas ya. Soalnya selama kontribusi sepertinya saya lebih cenderung untuk hanya sebagai pengikut, agak kurang sebagai inisiator. Ya, enggak apa-apa. Tapi saya coba sampaikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kontribusiku terhadap negeri atau peranku terhadap negeri, jadi di sini saya sebagai alumni Biaya Studi Ethos itu dituntut untuk punya kontribusi untuk masyarakat. Jadinya di Biaya Studi Ethos kita ada desa dampingan, dan di Biaya Studi Ethos itu ada 2 tempat kemarin. 2 tempatnya karena bergantian. Untuk yang pertama itu di desa di Gunung Sampah. Gunung Sampah itu adalah lokasi di mana tempat pembuangan sampah terakhir di Samarinda. Di sana kita melakukan pendampingan terkait bagaimana mendaur ulang sampah dan menjadikannya sebuah kreativitas yang bisa bernilai usaha seperti itu. Hanya saja ketika praktek tidak semudah itu karena membuat suatu kerajinan dan kemudian bisa bernilai itu ternyata agak susah untuk dijualnya. Jadi hanya berlangsung beberapa bulan dan itu kurang jalan karena kurangnya kami dalam hal mempromosikan hasil dari yang kami buat tersebut. Kemudian tidak hanya itu, di sana juga saya dan teman-teman mengajar, jadi mengajar ngaji dan mengajar ilmu umum tentunya. Lebih sering sebenarnya ke mengajar ngajinya, karena ilmu umumnya lebih ke berbagi ceria saja, bermain dengan anak-anak, bermain games dan lainnya. Jadi kalau untuk secara runtut mengajarnya, misalnya mengajar matematika, sebenarnya di sana nggak terlalu fokus ke sana. Atau mengajar
yang hal-hal yang lebih ke have fun aja untuk adik-adiknya. Karena, eee, anak itu tetap sekolah walaupun berada dalam suatu kondisi atau lingkungan yang sebenarnya kurang mendukung untuk mereka melanjutkan sekolah. Karena kan mereka juga tinggalnya di daerah yang agak kumuh, di daerah dekat gunung sampah tersebut. Kemudian setelah itu beberapa tahun 2 tahun di sana, di gunung sampah, kemudian dari manajemen Bea Studi atau Samarinda itu memindahkan tempat kontribusi kita atau desa dampingan kita ke Desa Berambai. Ini lumayan jauh jaraknya, karena berpikir sesuatu yang baru. Jadi kita pindah ke Desa Berambai, agak beda sebenarnya kulturnya, karena kalau yang di desa sebelumnya kulturnya itu lebih ke edukasi supaya, bisa lebih menghasilkan dan anak-anaknya bisa termotivasi. Sedangkan kalau di tempat yang satunya lebih ke edukasi saja sebenarnya. Di tempat yang baru ini, kita hanya lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan iya, di tempat sebelumnya juga ada kegiatan sosial, namun itu, eee, tergantung tergantung hari event nasional biasanya, jadi baru diadakan. Sama seperti tempat yang baru ini, dia lebih ke kegiatan kegiatan have fun dan kegiatan event-event tahunan. Jadi mengikuti, misalnya di bulan Agustus ada 17-an Agustus, baru kemudian dibuat 17-an Agustus. Jadi inisiator untuk keberlangsungan yang lebih lebih runtutnya kurang, jadi lebih ke event. Walaupun sebenarnya ke sana juga tiap minggu. Jadi hampir tiap minggu ke sana, karena memang sudah ada jadwalnya masing-masing, tapi memang fokusnya hanya berbagi have fun dan mengajar, mengajar apa yang mereka dapat di sekolah. Karena di sekolah gurunya juga terbatas, jadi hanya menambah dari apa yang mereka dapatkan di sekolah. Kemudian, eee, selama kuliah, saya agak kurang nih ikut, eee, organisasi yang memberikan, apa ya, organisasi-organisasi semacam semacam etos saya agak kurang ikut, karena saya lebih fokus di kampus dan lebih fokus untuk kerja sebenarnya, jadi kerja sampingan. Jadi selama 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 kuliah saya lebih fokus untuk hanya di etos dan organisasi kampus saja, yang organisasi kampus kan tidak sepenuhnya ada kegiatan untuk kontributifnya, dia lebih fokus ke aktivitas kampus saja. Jadi saya hanya ikut itu saja dan kurang ada inisiatif ikut yang lain. Karena, saya juga lebih suka ngajar ya. Jadi saya dulu ngajar, ngajar tapi tentunya profitable, ngajar yang profitable. Jadi saya nggak tahu nih ini bisa dihitung kontribusi atau enggak, kalau ngajarnya profitable seperti itu, karena ngajar les. Dan saya baru berpikir untuk sebenarnya ada rencana buka les bimbel untuk adik-adik yang sekarang. Karena kan sekarang lagi masa pandemi dan semuanya belajar di rumah. Orang tua pasti kesulitan untuk mengajar, apalagi mengajarnya matematika, itu repot banget. Saya kalau jadi siswa aja pasti mikir itu. Ini kalau jadi siswa terus belajarnya online, pasti susah banget mengertinya. Jadi saya baru kepikiran di akhir-akhir pandemi kemarin untuk membuka les. Cuman di Samarinda saya belum buka karena takutnya setengah jalan, karena saya ingin pindah ke Balikpapan. Jadinya saya mencoba kepikiran untuk membuka itu di Balikpapan. Hanya saja mungkin saya akan mencari partner dulu, seperti komunitas Seribu Guru Balikpapan dan sejenisnya. Kemudian kalau untuk dari saya mungkin hanya seperti itu sih, Mas. Saya belum agak sebenarnya saya ini lebih kurang kontributif sebenarnya daripada Mbak Safira. Mbak Safira lebih lumayan banget, udah jelas dan kontribusinya menurut saya udah nyata banget. Kalau saya masih dalam tahap membangun itu. Karena kalau menghitung dari apa yang saya dapatkan di Ethos, saya hanya mengikuti saja, jarang yang menjadi inisiator. Kalau menjadi inisiator baru
ide yang sekarang ini, membuat bimbel ataupun ngeles bagi anak-anak SD SMP yang kesulitan belajar matematika karena masa belajar di rumah seperti ini. Tapi di Samarinda saya belum buat, seperti yang saya bilang, karena saya punya niat pindah ke Balikpapan, jadi takutnya setengah jalan. Jadi itu dari saya, Mas. Semoga bisa dan cukup jelas. Oke. Ya, clear ya, clear. Oke. Apa-apa. Jadi gini, Mas Eko dan Mbak Safira, termasuk nanti yang bisa melihat lewat record ya. Untungnya memang esai yang diminta oleh pemberi beasiswa itu adalah kontribusi ya. Frasanya kontribusi, nanti bisa dicek sendiri di KBBI. Kontribusi itu namanya kalau disebutkan dalam pelaku berarti kontributor gitu ya, bukan inisiasi atau inisiator. Nah, enaknya itu. Maka kita disebut sudah berkontribusi ketika kita memberikan apa yang kita punya, tidak harus kita yang menginisiasi atau mengawali gerakan itu. Jadi saya guru, Mas, maka saya bisanya adalah memberikan edukasi. Ya boleh, itu bagian dari kontribusi, terutama yang tidak berbayar itu. Yang berbayar aja boleh kok. Saat itu saya menceritakan, saat interview itu ya, saya menceritakan kalau saya juga ngajar les. Saya ngajar les bagian dari, meskipun saya bukan orang pendidikan ya, hukum kan nggak ada pendidikan-pendidikan sama sekali. Meskipun dalam Undang-Undang Partai Politik ada edukasi politik ya, yang memberikan orang hukum atau orang fisik gitu. Tetapi itu jadi nilai tambah ya. Oh, ini anak hukum mau ngasih les gitu. Tapi berbayar waktu itu. Nah, boleh, sangat bagus. Kalau tadi Mas Eko juga sampaikan, apalagi akan susah memberikan edukasi matematika ya di saat daring seperti ini. Wong ketemu aja susah, diajari ngitung ketemu langsung aja susah, apalagi cuma pakai, mohon maaf ya, kalau metodenya pakai ruang guru atau portal pembelajaran daring yang lain, kok saya nggak masuk kalau matematika. Meskipun setua ini ya. Nah itu bagus, Mas, seperti itu disampaikan. Kemudian syukur-syukur ada gagasan tadi saya ingin mengembangkan yang gratisan. Itu bagus sekali. Dan harusnya memang adik-adik ini diuntungkan dengan positioning di etos. Etos itu kan pasti punya desa binaan ya. Kalau tadi Mbak Safira cerita di mana tadi, saya dulu supervisor etos Surabaya itu, etos dulu itu di Gedung Cowek, di kakinya Suramadu. Jadi jembatan Surabaya dan Madura itu ada daerah yang menurut saya sangat marginal ya. Kelakuannya itu luar biasa orang-orang di daerah sana itu. Mohon maaf kalau ada nanti yang mendengarkan rekaman ini. Jadi dibuang ke pantai itu kasur, terus barang-barang yang bukan lagi sampah-sampah kecil, kasur itu. Jadi di tepi pantai itu sangat luar biasa sampahnya. Saya kaget ya tuh. Ini kasur kok bisa dibuang di pantai? Ini gimana ceritanya gitu kan? Apakah kemudian nanti akan jadi terumbu karang? Ya Allah a'lam. Itu yang diatasi, dan saya rasa anak etos, anak bakti nusa itu kan didesain seperti itu. Jadi harusnya slot untuk esai kontribusi ini ya lewat. Ceritakan aja. Saya dulu juga cerita kok. Dulu zaman saya di etos itu namanya Dispro, Desa Produktif. Sekarang kan apa sekarang namanya? Ganti terus pokoknya ya. Ganti terus. Nah, itu diceritakan aja, dan Mas Eko boleh cerita itu. Wow, tidak dibatasi kok. Kontribusi itu apakah harus 3 tahun terakhir? Enggak. Jadi tidak ada batasan. Silakan diceritakan apa hal-hal kecil, mungkin saya membantu masyarakat desa, saya membantu komunitas ini, itu bagus. Dan tidak harus ada menjadi founder gitu, tidak harus. Itu yang untungnya dari esai kontribusi ini. Itu kawan-kawan mungkin dari sesi keempat ini, monggo silakan secara general Mbak Safira atau Mas Eko bisa kemudian kalau mau feedback atau pertanyaan di luar ini juga boleh, termasuk kendala misalkan. Apa sih kendalanya dalam menyusun? Kalau tak lihat tadi dari sistematika kata, terus kemudian cara menyampaikan, overall sih nggak ada kendala ya. Kalau menurut saya, monggo. Kalau masih ada yang mengganjal silakan. Nah, Malang kembali. Saya ada nih, Mas. Ya, monggo Mas. Nah, tadi saya memang agak ragu nih Mas, nulisin terkait kontribusi yang profitable. Kayak jadi ngajar les sama jadi guru di MTS. Saya kan jadi guru di MTS untuk 1 tahun terakhir. Nah, itu berarti boleh saya sampaikan ketika
di esai kontribusi Mas ya. Tapi apakah saya sampaikannya hanya sebatas sebagai guru atau juga saya sampaikan bahwa di sana itu di upahnya segini dan segini atau gimana? Itu jelasinnya baiknya seperti apa? Ya, menurut hemat saya yang namanya kontribusi ya nggak perlu sampai detail ke upah dan sebagainya. Kecuali memang ada hal yang menarik yang bisa dikemas dari upah itu. Misalkan ini sekolah bergengsi Mas, ini sekolah bergengsi Pak, muridnya sekian selalu juara, tetapi saya upahnya cukup minim karena saya menganggap ini sebagai pengabdian. Nah itu bagus. Tapi kalau ternyata upahnya normal-normal saja, fasilitas luar biasa, itu tidak perlu diceritakan menurut saya. Karena core-nya pengabdian atau core-nya kontribusi itu kan sebenarnya pengabdian ya, menjadi problem solver di tengah masyarakat dengan keilmuan kita. Kan? Core-nya itu adalah bahwa kita bisa turun, ya ini hampir sama sebenarnya. Esai-esai ini kan hampir sama dengan Tridharma perguruan tinggi itu kan, penelitian, pengabdian, pengajaran. Ya kan? Nah, ini sudah masuk nih, kalau kontribusinya Mas Eko berarti pengajaran dan pengabdian, karena ngajar. Jadi menurut saya tidak perlu diceritakan sedetail itu kalau gajinya sekian dan sebagainya, tidak perlu. Kecuali ada hal yang menarik tadi Mas ya. Betul, ya kecuali ada yang menarik gitu. Ini sekolahnya tingkat internasional level. Dulu kan ada ya sekolah rintisan internasional gitu, tapi gajinya segini gitu. Ya saya anggap aja sebagai pengabdian. Nah itu boleh. Tapi kalau normal aja ya nggak perlu diceritakan lah. Monggo, ada lagi yang lain? Nggak ada kendala ya berarti sejauh ini? Aman aja berarti Mas. Iya, oke. Karena di sesi keempat ini disuruh tanya, ada kendala enggak adik-adik dalam merealisasikan mimpinya gitu kan. Ibaratnya mentor ini kan apa ya? Jembatan untuk meraih mimpi gitu. Dan grup itu masih boleh ada, nanti tetap terus sampai insya Allah saya dampingi ya, sampai teman-teman nggak kuat tiba-tiba live sendiri gitu. Nah, nanti kita akan diskusi, termasuk kalau sudah waktunya, insya Allah saya akan supply terus informasi tentang beasiswa. Jadi meskipun pertemuan ini pertemuan keempat, satu lagi pertemuan terakhir ya, bukan berarti materinya berakhir. Kalau misalkan teman-teman request gitu, Mas, ini ada teman saya mau join, boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Termasuk misalkan di pertemuan terakhir, kemarin kelompok berapa ya? Kelompok 4 atau kelompok 3 itu minta ada, bukan minta ya, mentornya yang mengadakan semacam kayak webinar gitu. Nah, kalau saya kok pesimis dengan cuma rata-rata 2 orang yang ikut, ya entah karena kendala jaringan atau kesibukan gitu ya. Monggo, saya bisa memfasilitasi sebenarnya. Misalkan dihubungkan dengan Mas carikan dong yang sudah jadi guru atau sudah dapat beasiswa S2 matematika. Atau Mas carikan dong yang sudah dapat beasiswa atau bahkan sudah jadi dosen ilmu komunikasi misalkan. Bisa dan bisa saya fasilitasi. Insya Allah itu diskusiable lah, bisa didiskusikan. Monggo, ada lagi masukan atau saran? Jangan lupa presensinya tadi ya sudah saya share di grup. Nanti biar ada rekam jejaknya. Itu presensi untuk mentor juga ada presensi. Monggo, ada lagi kawan-kawan? Cukup? Dari saya cukup Mas. Cukup, Mbak Safira juga off kamera? Cukup ya? Iya, enggak apa-apa. Oke. Kalau cukup, terima kasih. Insya Allah nanti tolong saya diingatkan. Insya Allah saya kirim tulisan esai kontribusi saya. Kalau study plan kan sudah. Pertemuan terakhir adalah pertemuan pamungkas. Monggo bisa request kalau mau pengen webinar, saya undangkan teman-teman saya. Webinar waktunya kapan? Kalau mungkin mau ngobrol-ngobrol singkat juga boleh. Bebas ya. Terakhir kalau bisa dimaksimalkan dan kalau bisa di bulan ini. Karena timeline programnya maksimal sampai Desember. Nah, gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah berkahi waktu kita, diganti kuota yang sudah keluar ini, diganti dengan umur, rezeki, waktu yang lebih barokah. Salam sehat juga. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Separakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko, Mbak Safira. Iya Mas, terima kasih banyak Mas.